Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini. NIM saya D02200009. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kalor. Apa sih itu kalor? Dan apa saja isi daripada materi ini? Langsung saja kita masuk penjelasannya. Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional yang biasa dikenal dengan istilah Joule. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Artinya, tidak semua benda dapat menghantarkan panas. Panas bisa mempengaruhi suhu suatu zat. Jika suatu zat menyerap panas, maka suhunya akan naik. Berlawanan dengan hal itu, jika suatu zat melepas panas, maka suhunya akan turun. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengantar panas. Benda yang mudah menghantarkan panas disebut dengan istilah konduktor. Biasanya konduktor di sini berbahan logam seperti aluminium dan juga tembaga. Lalu benda yang sulit dan lambat untuk menghantarkan panas disebut dengan istilah isolator. Contohnya kayu, plastik, dan karet. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis perpindahan panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan panas itu ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti apa sih konveksi, radiasi, dan juga konduksi ini? Langsung saja kita simak penjelasan selengkapnya di bawah ini. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara atau disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Jadi, pada jenis perpindahan panas konduksi ini, hanya energi panas saja yang berpindah, tidak ada perpindahan partikel zat perantaranya. Harus diingat, perpindahan panas dengan cara konduksi ini hanya terjadi pada zat padat. Contohnya, memanaskan sendok logam di atas api. Melalui contoh ini, kita bisa tahu kalau walaupun yang dipanaskan hanya salah satu dari ujung sendok, tapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian sendok. Contoh selanjutnya yaitu menyetrika pakaian dengan setrika listrik, mengaduk kopi dengan sendok logam, dan memanaskan mentega. Selanjutnya, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai zat perantara atau disebut juga dengan perpindahan panas aliran. Jadi konveksi di sini merupakan kebalikan daripada konduksi tadi. Jika konduksi tadi tidak menggunakan zat perantara, di konveksi ini ia menggunakan zat perantara. Pada jenis perpindahan panas ini, tak hanya energi panas yang berpindah, tapi juga disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Jenis perpindahan panas konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jika konduksi tadi hanya terjadi pada zat padat, konveksi di sini hanya terjadi pada cair dan juga gas. Contohnya, simak video berikut ini.
Nah, melalui video tersebut dapat kita ketahui peristiwa panas secara konveksi yang cukup mudah kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat memasak air untuk membuatnya mendidih. Mula-mula, panas mengalir dari kompor ke panci secara konduksi. Kemudian, panas dari panci akan memanaskan air di bagian bawah. Air pada bagian bawah panci kita ketahui menjadi panas, kemudian naik dan membentuk gelembung-gelembung. Sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun untuk menggantikannya. Nah, disinilah terjadi gerakan siklus berputar secara konveksi yang mengindikasikan terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara atau disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Contoh dari radiasi ini cukup mudah untuk kita temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti panas matahari yang sampai ke bumi walaupun terhalang ruang hampa yang tidak bisa menghantarkan panas. Dan contoh yang begitu mudah dalam kehidupan sehari-hari ialah seperti ketika kita menjemur pakaian di ruangan terbuka. Lama-kelamaan pakaian tersebut akan mengering dengan pancaran sinar matahari tersebut. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi daripada panas atau kalor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Sebelumnya saya mohon maaf karena suasananya cukup berisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.